Ibu, saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita bisa kembali beribadah di hari Minggu ini. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan bersama-sama menyimak, mempelajari sebuah ayat dari khotbah yang paling indah yang pernah didengar, yang pernah disampaikan, dan yang pernah dibaca oleh manusia. Mengapa khotbah ini terindah? Karena khotbah ini disampaikan oleh pribadi yang agung, pribadi yang hidupnya di bumi ini, hidup yang tidak bercela dan tidak bernoda. Mari kita bersama-sama membaca dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Sebuah kalimat pembuka yang luar biasa. Dari 3 pasal khotbah ini dicatat oleh Matius. Ini adalah kalimat pertama kali dari seorang yang agung, yaitu Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ketika kalimat pertama dari khotbah pembuka ini, maka ada sesuatu makna, ada arti penting yang tersirat di dalam khotbah ini atau dalam kalimat ini. Mengapa kalimat berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah adalah pertama kali diucapkan oleh Yesus Kristus? Maka ada maksud dan tujuan tertentu yang ingin Yesus sampaikan di khotbah berikutnya atau di kalimat berikutnya. Kita menyimak sedikit dari kata berbahagia. Bagi banyak orang, ini merupakan cita-cita kehidupan. Ini merupakan dambaan, impian dan tujuan. Semua orang, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, semua orang mengharapkan dan menginginkan kehidupan yang berbahagia. Nah, apa ukuran kebahagiaan itu? Bagi orang sampai sekarang ini, ukuran kebahagiaan adalah harta dan kekayaan yang melimpah, kepopuleran, jabatan yang tinggi, kekuasaan yang besar, kemudian prestasi yang mentereng, ingin dihormati, dan sebagainya. Tetapi justru Yesus menyampaikan khotbahnya, orang-orang yang berbahagia bukanlah orang-orang yang seperti ini. Ada sebuah paradoks terdapat di dalam khotbah Yesus. Berikut yang kita akan simak secara singkat adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah tentu bukan miskin secara materi, bukan miskin harta atau kekayaan jasmani, tapi miskin di hadapan Allah memiliki pengertian sebuah kondisi, keadaan jiwa di mana dia mengharapkan atau dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang seperti ini, dia akan menerima apapun pemberian yang dia terima sebagai sebuah pemberian yang terbaik, yang bernilai dan berharga.
Orang yang miskin di hadapan Allah, dia akan menghargai setiap pemberian yang dia terima dari Tuhan. Inilah kalimat pembuka dari Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kalimat pembuka ini mempunyai makna untuk Yesus menyampaikan maksud dan tujuan selanjutnya, supaya orang-orang terbuka hati, orang-orang siap menerima pemberian yang Tuhan berikan sebagai pemberian yang bernilai dan berharga. Namun sebelum kita melihat makna dari ayat ini, seperti yang sudah disinggung, ada beberapa paradoks. Hidup yang berbahagia menurut Yesus bertentangan dengan hidup berbahagia menurut pandangan dan filosofi dunia. Ayat-ayat berikut menyatakan, berbahagialah orang yang dianiaya. Kok orang yang dianiaya berbahagia? Berbahagialah orang atau kamu dicela oleh sebab kebenaran, kok berbahagia ketika kita dicela dan sebagainya. Jadi arti kebahagiaan yang Yesus tawarkan bertentangan dan berlawanan dengan kebahagiaan menurut pandangan dunia. Orang-orang yang tidak miskin di hadapan Allah tidak mungkin akan menerima semua pemberian dan maksud tujuan yang ingin Yesus sampaikan. Orang yang tidak miskin di hadapan Tuhan berarti orang ini sudah dikenyangkan, orang ini sudah dipuaskan, orang ini sudah diperkaya, bukan oleh Tuhan, melainkan oleh hal-hal yang bukan dari Tuhan, yaitu hal-hal dunia. Orang ini menerima kepuasan, kebahagiaan jiwanya bukan dari Tuhan, melainkan dari dunia. Sehingga orang yang tidak miskin di hadapan Allah tidak mungkin bisa mengerti, tidak mungkin bisa memahami, dan tidak mungkin menerima apa yang selanjutnya akan Yesus sampaikan. Sehingga kalimat berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah kalimat pembuka untuk Yesus menyampaikan pesan dan tujuannya, supaya manusia bisa terbuka, bisa menerima, dan bisa memahami tujuan Yesus menyampaikan khotbahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang empunya kerajaan sorga. Perhatikan baik-baik, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bandingkanlah dengan agama lain, ajaran-ajaran yang menyatakan bagaimana masuk sorga, bagaimana supaya mereka bisa masuk keselamatan, dan sebagainya. Justru Yesus mengatakan, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bukan saja masuk sorga, tapi juga mempunyai dan memiliki kerajaan sorga. Betapa kualitas Yesus jauh lebih tinggi dari apa yang ditawarkan dan diajarkan oleh manusia dan agama di dunia. Sekali lagi, agama di dunia bagaimana masuk sorga, tapi Yesus menyatakan merekalah yang memiliki kerajaan sorga. Bukan sekedar masuk sorga, tapi mempunyai kerajaan sorga. Betapa jauh perbedaan apa yang Yesus sampaikan dengan apa yang manusia dan agama lain ajarkan.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki kerajaan sorga? Ini pertanyaan yang menggelitik. Namun sebelum menjawab pertanyaan itu, maka kita harus mengerti makna mengapa Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah." Yesus hendak menawarkan dan menyampaikan sebuah pesan yang penting. Setelah dia mendapatkan pengakuan dari Allah Bapa, ada proklamasi dari sorga. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yesus adalah anak Allah. Dia sudah membangun hubungan dengan Bapa. Karena dia sudah membangun hubungan dengan Bapa, sehingga dia menjadi anak Bapa, anakku yang kukasihi. Dia juga menyampaikan kepada setiap orang yang mendengar, yang membaca, dan melihat khotbah Yesus di bukit ini. Menawarkan sebuah hubungan yang istimewa, jauh daripada yang pernah diajarkan oleh manusia. Hubungan antara pencipta dan ciptaan. Hubungan antara Allah yang maha kuasa, maha besar, pencipta alam semesta raya dengan manusia. Hubungan itu hubungan yang sangat khusus, sangat erat, sangat intim, yaitu hubungan Bapa dengan anak. Yesus menawarkan peluang kesempatan ini kepada semua orang yang sama. Bagi orang yang miskin di hadapan Allah, ini merupakan sebuah pengharapan, motivasi dan dorongan yang luar biasa. Karena orang yang miskin di hadapan Allah, kabar ini adalah kabar baik. Walaupun aku tidak memiliki kekayaan apapun, tapi aku diberi kesempatan dan peluang untuk mempunyai kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam khotbahnya di bukit ini, Matius pasal 5 sampai pasal 7, paling tidak ada 10 kali Yesus berkata, "Bapamu yang di sorga, Bapamu yang di sorga, Bapamu yang di sorga." Betapa pentingnya frase ini. Artinya pesan yang Yesus sampaikan ingin dimengerti oleh setiap pendengar, bahwa bukan hanya aku yang mempunyai hubungan Bapa dengan anak, tapi juga engkau, Bapamu yang di surga, ingin mempunyai hubungan yang eksklusif, hubungan yang istimewa, bukan lagi hubungan Tuhan dengan hamba, bukan lagi hubungan yang sangat jauh pencipta dengan ciptaan, tapi hubungan yang sangat dekat Bapa dengan anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa susahkah hubungan Bapa dengan anak? Yesus pun mengajarkan dan menyampaikan. Banyak orang mau masuk surga, tetapi Yesus menawarkan, engkaulah yang mempunyai kerajaan surga. Bagaimana mungkin kita bisa mempunyai kerajaan surga? Karena apa yang Bapa di surga miliki, anak juga miliki. Kalau Bapa itu adalah pemilik kerajaan surga, maka anak Allah, anak Bapa juga pemilik kerajaan surga. Bukankah ini sebuah kabar yang istimewa, kabar yang luar biasa, kesempatan yang Tuhan Yesus tawarkan, kesempatan yang tidak datang 2 kali, kesempatan yang istimewa yang harus diresponi dengan sebuah keadaan jiwa yang miskin di hadapan Allah. Karena dengan jiwa yang miskin di hadapan Allah, maka pengharapan satu-satunya bergantung sepenuhnya kepada Allah itu sendiri.
jiwanya, hidupnya tidak bisa lagi dikenyangkan oleh kesenangan dan kerajaan dunia. Jiwanya tidak bisa lagi dibahagiakan oleh dunia dengan keindahannya. Tapi jiwa yang miskin di hadapan Allah adalah jiwa yang jiwanya hanya dipuaskan oleh Allah Bapanya. Seperti yang sudah pernah kita dengar dalam Mazmur pasal 73. Selain Engkau Tuhan, tidak ada yang aku ingini di bumi. Itu adalah sebuah hasrat, keinginan yang tulus dari jiwa yang miskin di hadapan Allah. Karena tidak ada keinginan lain yang bisa memuaskan hidupnya. Uang, kesenangan dunia, hawa nafsu apapun tidak bisa memuaskan jiwanya selain hubungan dia dengan Bapaknya. Maukah Bapak Ibu Saudara seperti itu? Banyak dari kita mau, tetapi jalannya tidaklah mudah. Untuk menempuh jalan apa yang Yesus tawarkan tidaklah mudah. Yesus sudah menyampaikan harus melalui pintu yang sesak, harus melalui jalan yang sempit. Jalan yang sempit dan pintu yang sesak. Seperti yang Yesus sampaikan di dalam ayat yang ke-20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 48 Yesus pun berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai ini? Mungkin karena Yesus pun sudah melaluinya. Yesus sudah membuka jalan. Dia menjadi contoh teladan kehidupan manusia yang taat, yang setia kepada Bapaknya. Sampai akhirnya Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kalau Yesus bisa, maka kita pun bisa, saudara dan saya. Ini sebuah perjuangan bagaimana hidup hanya satu-satunya bisa dipuaskan oleh kebahagiaan hubungan dia dengan Bapaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pengharapan yang Yesus sampaikan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Orang yang miskin mungkin dihina dan diejek dan dianiaya, tetapi pengharapan akan kekayaan kerajaan surga itu memotivasi seseorang untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dan giat mencari kebenaran sampai akhirnya dia melakukan kebenaran seperti yang Yesus mau. Hidup lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Setiap kita diberi kesempatan dan peluang sama untuk mempunyai kerajaan surga. Bagaimana kita bisa hidup sempurna? Jalanilah hidup seperti yang Yesus jalani. Dia adalah contoh model anak Allah yang berkenan di hadapan Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua berjuang untuk hidup serupa dan segambar dengan Yesus, sehingga olehnya kita mendapat pengakuan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kalau Bapa mempunyai kerajaan sorga, maka apa yang Bapa punya, saudara dan saya sebagai anak-anaknya juga mempunyai kerajaan sorga. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus